berbincang-bincang seputar kesehatan bersama Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia sesaat lagi hanya di Health Corner. Halo teman-teman dan sahabat Sonora, selamat malam ya untuk Anda yang mendengarkan. Malam hari ini kita gabung di program Health Corner. Kalau biasanya Health Corner bareng sama Sony dan Dr. Santi, kali ini ya bareng Olive dulu ya. Saya tentunya kalau di Health Corner sudah pasti tidak lain tidak bukan bersama narasumber tetap Health Corner, Dr. Santi dari Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Selamat malam. Selamat malam Olive, manggilnya Olive aja nggak pakai Mbak ya? Aja. Selamat malam sahabat Sonora dimanapun yang sedang mendengarkan dan sedang menonton, baik di live YouTube maupun di live TikTok. Halo semuanya, semoga semuanya tetap sehat dan bahagia selalu. Oke, ini malam hari ini nih Dokter Santi ya tentunya akan berbagi berbagai tips kesehatan ya. Tentunya kali ini cukup relate nih karena sudah memasuki musim penghujan ya. Sudah memasuki pergantian musim nih sahabat Sonora di bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini ya. Kita mau bahas tentang mengantisipasi perubahan cuaca tentunya untuk kesehatan kita ya sahabat Sonora. Sebelum Disebut kesehatan keuangan. Aduh, Tadi katanya topiknya kesehatan keuangan loh, menghadapi pancaroba. nanti hostnya diprotes. Enggak kan Ya kan? sakit itu mahal, sehat itu murah. Iya, itu tagline-nya Dokter Santi ya, sahabat Sonora. Sebelum masuk tentang berbagai penyakitnya nih dok ya, saya mau tanya dulu deh. Perubahan cuaca yang sering terjadi sekarang ya. Kalau sekarang mungkin kelihatannya kayak kebanyakan hujan, tapi kadang dari yang siangnya panas banget, terus tiba-tiba malam sorenya tuh hujan. Ini tentunya ya. pelin-pelan ya. Cuacanya Yang pelin-pelan. penting cuaca bukan Berarti, hubungan. golongan darahnya AB. Oh oke. Kalau AB kan pelin-pelan katanya. Waduh ya, kalau selain membaca Kalau zodiak apa nih zodiak? nanti ke zodiak pakangnya. pelin-pelan, tolong Iya. komen di TikTok atau di YouTube. Iya, tentu kalau perubahan kayak gitu bisa mempengaruhi kesehatan nih Ya. dok ya. Apa aja sih gejala yang perlu diwaspadai ketika cuaca berubah secara drastis kayak gitu dok? Iya, sebenarnya memasuki musim hujan atau sebaliknya dari musim hujan mau berhenti masuk ke kemarau, Ya. itu kita nyebutnya pancaroba. Ya. Nah, ketika pancaroba terjadi perubahan-perubahan cuaca yang ekstrim, yang panas terik, tiba-tiba hujan, Iya betul. yang panas tiba-tiba dingin, angin kenceng gitu kan. Ntar kadang-kadang gerah gitu. Nah itu membawa berbagai konsekuensi kesehatan, termasuk yang tadi Olive bilang apa aja nih yang harus diwaspadai. Iya. Itu bisa dari berbagai macam sistem di dalam tubuh kita. Bisa dari sistem pernafasan, Oke. batuk, pilek, bersin-bersin gitu kan. Gejala-gejalanya kalau udah hidungnya mulai gatel atau tenggorokannya mulai gatel gitu ya dok. Asma mulai kumat gitu kan. Terus sesak kadang-kadang, tapi biasanya sih cuman batuk pilek biasa aja, ringan aja. Terus bisa juga sampai ke sistem pencernaan. Oh, oke. Orang Itu kalau gimana tuh ngaruhnya tuh dok? segmen kedua apa sekarang? Panjang nih. Oh, ya. Kan baru di absen dulu, Iya, di absen dulu iya, ya, oke, di absen absen dulu. penyakitnya dulu, oke. Jadi di saluran pencernaan bisa diare, Oke. bisa berbagai macam virus atau kuman yang menyebabkan gangguan kesehatan di saluran pencernaan, misalnya tipes, Oke. ya. Terus di kulit, Oh. kalau kita panas, terus Ya. tiba dingin gitu, kadang sering terjadi alergi, Oh, penyakit-penyakit oke. jamur di kulit gitu. Terus bisa juga luka. Pernah nggak kepleset? Ayo sahabat Sonora,
Iya, licin ya, Ya kan? kalau Licin habis kita, hujan pas lagi gerimis biar nggak kehujanan kita lari. buru-buru. Nah, Ya kan? nggak perhatikan sol sepatunya nggak cocok buat lari, atau mungkin sepatunya yang runcing tinggi yang cuman sepulpen gini doang haknya, ya kan? Tiba-tiba seret jatuh, luka gitu, atau keseleo. Gitu. Terus apalagi ya, sistem pencernaan pernafasan, bisa juga beberapa penyakit lainnya gitu. Jadi memang pancaroba itu musim penyakit. Jadi di absen satu persatu. Nah, sekarang mau penyebabnya cukup nggak nih, tinggal 3 menit. Nah, ya kan nanti penyebab. Nah, Olive bingung. Nah, Ini panjang banget. Iya. Nah, sahabat Sonora memang biasanya nih Dok ya, itu kan tadi udah mulai absen nih. Kira-kira sahabat Sonora udah mulai ngalaminnya nggak sih? Ya kan, yang tadi Dokter Santi sebutkan satu-satu, mulai dari flu ya Dok Iya. ya, batuk, terus apa tadi, Bersin-bersin lah, terus tenggorokannya gatel. tenggorokannya gatel, masuk Kembung. ke saluran pencernaan ya, dari atas kita ke bawah, masuk ke saluran pencernaan ya. Terus itu bisa diare ya Dok ya. Ya, kembung juga bisa. Kembung. Orang dingin Kembung. kebanyakan kalau kedinginan kembung. Itu bisa diatasin pakai makan aja nggak ya? Bisa makan yang anget-anget, terus enggak, ini serius. Oh iya. Makan yang anget-anget, terus kakinya banyak digerakin. Karena kalau kaki kita banyak bergerak, misalnya untuk sebenarnya bukan kaki sih, tungkai lebih tepat ya. Jadi paha dan betis. Jadi kita jalan atau mungkin kita duduk di bangku, kakinya digerak-gerakin gini, tungkainya. Itu bisa membantu supaya otot-otot di daerah perut itu bergerak, sehingga si udara yang ada di dalam perut yang menyebabkan kembung bisa keluar. ke bawah melalui gitu. Ya kita sensornya gitu ya Dok ya. Iya, ya pokoknya asal udah Aduh, olive ya kan? dingin ya Apalagi, olive. aduh, jangan sampai pagi-paginya habis makan yang nah sahabat Sonora, kalau tadi udah mulai di absen ya, sakitnya apa aja, kira-kira sahabat Sonora udah mulai mengalaminya belum? Nah, gimana cara ngatasinnya atau nanti tips-tips selanjutnya kita bakal bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya, tapi setelah jeda yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network. Ini yang di TikTok di absen. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sahabat Sonora, si kecil Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Terus dengarkan Sonora Network. Sahabat Sonora masih di Health Corner bareng Dr. Santi dari Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Mohon maaf ini penyiarnya ganti ya, jadi agak slip tongue gitu kan. Gak apa-apa, dimaafkan. Iya ya, Sobat Sonora, kita masih ngebahas tentang antisipasi perubahan cuaca ya, tentunya untuk kesehatan. Tadi kalau di segmen yang pertama udah absen-absen apa aja nih ya penyakitnya beserta gejala-gejalanya. Nah, kali ini kita udah mau masuk tentang gimana sih cara mengantisipasinya nih, Dok ya. Apa aja yang harus dilakukan? Dia pelin-pelan nih kayak gitu. cuaca. Kenapa Tadi tuh? kan Olive bilangnya penyebab. Oh iya, benar juga ya. Sebelum itu berarti penyebabnya dulu, Dok. Ya kan? Jadi Emang sekarang gitu, maunya yang mana? Pinter-pinter hostnya aja nih. Ngelesnya gitu ya. Iya kan? Ini kalau ada TikTok kita rame ya. Iya, ya kan? Penyebabnya Jadi dulu. penyebabnya dulu. Nah, kalau misalnya musim hujan, secara natural badan kita itu imunnya turun. Oke. Itu secara natural, nggak turun banget, sedikit menurun. Karena badan kita kayak stres. Nggak cuma kita loh yang mental kita doang yang bisa stres, imun kita juga bisa stres. Jadi karena badan kita tuh menghadapi perubahan cuaca yang kadang panas terus jadi dingin jadi panas terus berangin, badan kita tuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri gitu, sehingga sistem imunnya agak lemot dikit. Sama kalau kayak sinyal gitu, dikit-dikit ya. Nah, tapi masalahnya ketika musim hujan atau ketika pancaroba, ketika cuacanya dingin, pada saat cuacanya dingin lembab, beberapa jenis kuman, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, itu
nggak KB, nggak KB. Berkembang biaknya tuh Lebih cepat dari biasanya. Oke. Jadi mereka menikah, punya anak, anaknya dinikahin lagi, punya anak. Kita kayak RT RW ya. Iya ya, mereka udah berkoloni. Iya, jadi si kuman-kuman itu banyak berkembang biak. Oke. Belum lagi kalau misalnya kita hujan, terus ada tanah, ada apa yang mau digeser, punya Oke. gue. Punya Olive. Jadi kalau misalnya orang kita kan agak-agak jorok ya, mohon maaf ya, saya mengemukakan kebenaran dengan to the point banget gitu. Dokter Iya. Santi mulutnya ya Allah. Kan gitu. emang kadang gitu ya. Ya kan, kita kan lupa buang. cuci tangan atau Bukan, apa. itu juga termasuk. Tapi ini yang lagi mau diomongin itu loh. Apa tuh? Kita buang-buang sampah sembarangan, Mm-mm. buang botol sembarangan, Mm-mm. buang gelas sembarangan, terus buang mangkok-mangkok lah sembarangan gitu. Oke. Apapun plastik sembarangan. Sehingga kalau ada hujan Iya. kan ada genangan air. Iya. Nah, genangan air itu memungkinkan nyamuk bertumbuh banyak. Oh, oke. Ya kan? Padahal nyamuk itu penghantar berbagai penyakit termasuk demam berdarah. Makanya sahabat Sonora harus tetap khawatir, bukan khawatir ya. Tetap Harus berjaga-jaga. mewaspadai adanya kejadian demam berdarah karena nyamuk pasti akan banyak. Nyamuk itu hebat loh. Oke. Nyamuk yang demam berdarah itu dia bisa bertahan dalam keadaan kering tuh berbulan-bulan. Oh. Tapi begitu ada basah dikit, ada air dikit aja berapa mili aja, nggak perlu airnya harus satu gelas atau satu gayung gitu, nggak perlu, dia ada genangan air. Kadang kan kita kalau buang plastik, Iya. kantong plastik kresek gitu ya, Iya. terus kan bercekung dikit, ada airnya, Iya. itu segitu aja tuh udah cukup buat Oke, buat mereka berkembang nyamuknya. biak. Iya, udah jadi satu RT itu. Oh, RT oke. RW gitu kan. ya Nah, kayaknya ya. Nah, si nyamuk ini yang akan menyebarkan berbagai penyakit gitu. Oke. Itu penyebab yang itu kan kita kalau terjadinya penyakit itu 3 dari virusnya, dari si patogennya, bisa virus, bisa jamur, bisa bakteri, bisa parasit. Dari hostnya badan kita, Oke. badan kita pas lemah kan tadi udah Oke. dibahas, badan kita lemah. Oh ya, terus kalau hujan kita cenderung di dalam rumah, benar? Oh, betul. Kan males kan ya. Nah, Mager kebanyakan. di dalam kantor. Nah, Iya. biasanya karena berkumpul di dalam indoor, maka kemungkinan terjadi pertukaran kuman-kuman menjadi lebih tinggi. Karena kalau orangnya satu di luar, satu di mana kan nyebar-nyebar gitu. Iya. Itu dari hostnya, dari badannya, imunnya rendah. Terus makan. Oh. Kalau lagi musim pancaroba makannya cenderung yang nggak sehat. Sebenarnya enggak sih ya, tiap hari nggak sehat. Mau ngaku nggak enak ya. Iya bener Sama. ya kan. Ada dokter Santi mau ngaca mau nyalahin makanan, tapi ya Nggak gimana enak kan gitu ya. kita yang bisa milih ya, Dok, iya, ya. tapi enak gimana dong ya, enak ya kan? gitu. Ya harus ada balance-nya. Nah, makanan-makanan yang merusak imun tubuh Iya. itu makanan-makanan yang tinggi gula. Oke. Karena gula, Catat. kalau ada gula, begitu kita makan gula yang banyak, itu si gula itu melemahkan dalam tanda kutip sementara si sel darah putih. Padahal sel darah putih itu berguna untuk melawan berbagai kuman yang masuk menyerang kita. Oke. Nah, terus makanan yang tinggi garam, garam juga dan gorengan ya, yang tinggi lemak. Jadi tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak itu berperan pada penurunan sistem imun tubuh kita dan juga berperan merusak keseimbangan bakteri baik dalam saluran usus kita. Oh, oke. Bakteri baik berfungsi salah satunya. Ya. Karena banyak, ada salah 2, salah 3 jauh ya. Nah, salah satu dari fungsi bakteri baik di saluran pencernaan itu adalah menjaga imun kita. Oke. Jadi kalau kita makannya jelek, si Otomatis bakteri baiknya berkurang, Oh. tapi bakteri jahatnya bertambah. Karena bakteri jahat makanannya gula, garam, lemak jahat. Nah, berarti Bakteri baik makanannya apa? Nah, belum tahu sih kalau itu. Bakteri baik makannya apa, Jok? Serat. Nah, serat itu dari apa? Dari apa? Dari mana aja? Bisa dari buah-buahan, Ih, 100, bener loh, ya Olive. kan? Ya, Dari nih, yang lain? sayuran. Ih, bener loh. Yang Karena lain? suka ya. Yang lain dari apa ya, Dok?
Yang lain Ya dari pasar, dari supermarket, dari mana aja boleh, dari warteg ya boleh. Itu kan belinya di mana aja, Ya Dok. kan Dokter Santi nanyanya dari mana? Salah nggak kan? Ya nggak. bener juga sih. Cuman Olive penasaran nih, Dok, Dari tadi. suplemen bisa. Oke. Karena ada beberapa suplemen nih yang udah isinya ngandung si serat itu Uh-uh. ya, Dok ya. Walaupun kalau nanya Dokter Santi jauh lebih baik kita makan aja. Enak kok serat. Bener, apalagi lagi musim mangga ya, cari tuh mangga-mangga yang udah enak dimakan Mau langsung. komen nggak enak? Iya, bentar dulu nih. Tadi saya juga penasaran, Dok. Kalau tadi dokter bilang yang bisa berpengaruh ke sistem imun kita itu si gula atau makanan yang tinggi garam dan juga lemak. Nah, itu Lemak jahat ya. Lemak Kalau jahat. lemak baik nggak apa-apa. Oke, paling banyak didapetin dari mana sih, Dok, kalau si gula dan si garam ini? Karena biasanya Kayaknya kita malas pertanyaan- masak, Dok, ya kan? Kayaknya pertanyaan ini dibalik deh. Menurut Alif dari mana? Enggak, karena biasanya gini, kita ini kan tim-tim yang udah lebih gampangnya kita Ngerebus mie instan. tut ya. Ya kan? Atau ngegoreng daging-daging olahan Ya gitu pokoknya kan. makanan-makanan yang lebih cepat. Olahan-olahan. Iya kan, gitu. olahan-olahan. Oh iya, satu lagi, makanan atau minuman yang mengandung sukralosa, pemanis buatan atau sakarin, tapi ini diduga ya, Mm-mm. diduga tersangka nih ceritanya, Oh, diduga tersangka, kuat diduga karena masih butuh kuat. penelitian. Dia berhubungan dengan menurunkan kekebalan tubuh, Oke. tapi secara yang sampai detik ini belagu banget Dokter Santi ya. Sampai yang Dokter Santi baca gitu ya, minuman pemanis buatan Mm-mm. itu mengganggu Mm-mm. si jumlah bakteri baik dalam saluran pencernaan. Jadi kayak masuk akal tuh kalau Ya dia kan? menurunkan bakteri baik kan gunanya menjaga imun. Iya. Jadi kayaknya masuk logika nih kalau kita makan atau minum makanan yang ada pemanis buatannya, karena bakteri baiknya dalam usus turun, maka imunnya juga turun gitu. Kayaknya nyambung logikanya. Iya bener sih ya. Jadi coba absen ya siapa yang suka minuman-minuman kemasan, tuh dengerin Dokter Santi ya. Nggak mau ngaku. Saya mah enggak. Oh, enggak ya? Bikin sendiri tapi. Nah, Sobat Sonora, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya, masih tentang pembahasan topik kita tentang antisipasi perubahan cuaca terutama untuk kesehatan. Jangan kemana-mana Sobat Sonora, tentunya pembahasan ini akan kita lanjutkan setelah tanda waktu di menit 30 ini dan setelah infotol. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network. Tetap setia Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music. Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 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 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sahabat Sonora, kita masih bergabung di Health Corner malam hari ini tentunya dengan narasumber tetap kita adalah Dr. Santi yang merupakan Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia dan masih membahas tentang topik, masih belum hafal hostnya masih membahas topik tentang mengantisipasi perubahan cuaca terutama untuk kesehatan ya. Kalau tadi udah dibahas penyakitnya apa aja yang bisa ditimbulkan, para penyebabnya ya, kita masuk nggak nih sih dok tentang gimana cara menanggulanginya nih ya. Jangan supaya hujan. Tuh, ya, Jangan gini, pancaroba. agak sulit ya kalau dibilang Pasang jangan pawang hujan. Manggil pawang hujannya tiap hari dong. Kalau yang di bagian sekitaran gedung Kompas Gramedia yang di Jalan Perintis ini mungkin kedatangan pawang hujan gratis ya karena lagi ada pembangunan MRT. Tapi kalau yang di rumahnya nggak punya pawang hujan gimana? Kan soalnya kita jarang banget hujan tapi kebagian mendung. Jangan-jangan bener loh. Ya bisa jadi ya kan. Nah kalau nggak ada pawang hujan nih dok, gimana ya cara mengantisipasinya, langkah-langkahnya, tips-tipsnya? Silakan. Yang paling krusial sebetulnya menjaga daya tahan tubuh. Nah itu. Karena kalau daya tahan tubuh kita bagus, walaupun terjadi perubahan cuaca, walaupun bakteri-bakteri, virus, kuman, parasit, jamur masuk, itu badan kita punya kesaktian, kayak dukun gitu ya. Kesaktiannya itu bisa melawan si semua yang menghajar badan kita. Kita nggak jadi sakit. Nah, cara yang paling gampang, ini gampang dikatakan ya sahabat Sonora, tapi harusnya gampang juga dilakukan kalau sahabat Sonora mau. Cuman makan makanan yang bergizi, ya, yang warna-warni, paling nggak sehari itu makanannya 5 warna. Terus makan makanan yang warna-warni ini bukan pakai pewarna makanan ya dok ya? Kalau kata Mbak Ica itu coklat warna-warni itu. Kan nggak boleh nyebut, iya kan tuh. Untuk gitu baru satu kan, baru satu sekap coklat yang ya. warna-warni. Jadi kalau dokter Santi bilang makanan warna-warni, kalau ngomong sama Mbak Ica pasti itu loh dok, coklat itu kan warna-warni gitu kan. Oh ya bukan Ngeles itu. mulu, Nah susah kan memang kalau sama Gen Z. ini kita harus pertegas Gen Z dok. nggak sih? Enggak, masih milenial kayaknya. Milenial ya. Milenial. Mbak Ica, mohon maaf ya. You bukan. Harus dipertegas nih dok, makanan yang warna-warninya kayak gimana maksudnya? Misalnya nih, kalau kita makan rujak, pepaya warnanya apa? Kita kayak anak TK ya. Orange. Satu. Oke, ada satu ya. Bangkuang warnanya apa? Putih. 2. Terus apa lagi sih? Strawberry. Strawberry nggak ada di rujak ya. Belilah yang ada rujaknya. Strawberry. Kiwi. Iya, hijau. Oke. Terus udahlah dari rujak 4 ya. Terus sayur gitu kan. Tadi kurang terong, ungu kan. Nah, 5. Padi dalamnya Pokoknya putih itu. Enggak ya? Iya juga ya. Tapi hitungannya ungu itu. Oke, itu udah. Dia serigala berbulu domba. Jadi luarnya terong itu luarnya
ungu dalamnya putih. Jadi sebenarnya Oke. dia warna ungu atau putih? Coba komen di bawah ya. Ungu apa putih jadinya itu? Hitungannya ungu sih. Oke, hitungannya ungu ya. Jadi berbagai bahan makanan baik sayur maupun buah setidaknya sehari 5 warna. Oke. Seminggu macam-macam makanan nabati setidaknya 30 jenis. Kenapa 30 jenis? Karena dipercaya melalui penelitian bahwa dengan kita konsumsi 30 minimal ya 30 jenis makanan nabati dalam 1 minggu, mikrobiota si kuman-kuman di dalam saluran pencernaan kita bahagia, Oke. kenyang, wareg gitu. Nah, kalau saya ngomong 30 pada komen nanti, susah lah dok 30. Enggak susah, karena rempah dihitung nabati. Oke. Jadi kalau misalnya kita makan sayur asem, Mm-mm. pernah masak gak? Masak bisa. Coba kita absen, bumbu sayur asem 1. Bumbu ya. Iya asem. Untung gak bilang ketek. Bukan. Asam Jawa dong. Asam Jawa. Asam Jawa. Terus? Terus halus bumbu halusnya itu ya bisa pakai bumbu halus dong. Iya apa? Oh ya bawang Kan di merah. absen. Nah bawang merah. Bawang merah, bawang putih dikit aja. Kalau saya tetap pakai bawang putih. Tim yang tetap Kayak pakai film bawang ya, putih ya. bawang merah, bawang putih. Tapi jangan berantem. Ada Cabe. ibu tirinya nggak? Enggak. Cabe. Udah berapa Ya. tuh? Udah 4 ya? 4. Udah cabe ya. Terus Terasi nggak dihitung karena terasi bukan nabati. oh, Lengkuas, lengkuas. daun salam. Lama Daun dia mah salam. nggak biasa masak. Set. Biasanya soalnya pakai yang udah langsung Yang udah set. jadi, yang tinggal dituang, set gitu Iya kan. kan ketahuan ya kan. Kemiri. Lengkuas udah, salam, kemiri. Udahlah anggap bumbunya udah ya. Iya. Kalau mau pakai yang dituang aja langsung. Gak gitu. apa-apa kan kalau yang pakai dituang itu, yang penting kan sayur-sayurannya lengkap. Nggak ya? Untuk keanekaragaman bahan pangan nabatinya nggak apa-apa. Tapi bagaimanapun bumbu yang di saset itu tetap ada bahan kimianya. Oh, oke. Kalau nggak ada bahan kimianya bohong. Kenapa tahu nggak? Bohong. Kenapa? Lah itu kan harus ada bahan penggumpalnya, anti penggumpal. Kalau Oh. enggak itu gumpal. Oh, si bumbu-bumbu. Bumbunya itu nggak bisa buyar, bumbu bubuknya. Heeh. Nah, terus kita balik ke Balik. tadi udah 6 ya Udah. bumbunya. Sayurannya kacang lama lu mah. Kacang panjang, jagung, Terus. nangka. Nah, terus. Labu. Apa lagi? Labu. Kacang tanah. Kacang panjang. Kacang panjang gitu kan, melinjonya. melinjo. Nah, itu aja udah berapa tuh 13 melinjonya tambah. Oke, Kadang ada berarti- yang pakai terong, ada juga yang pakai kangkung. Berarti pastikan dalam 1 minggu makan. Ipar gue masak masak sayur asem pakai daun, pakai pare. Enak loh ternyata. Nggak pahit tah. Ya pahit-pahit dikit. Tapi ternyata enak. Coba deh sahabat Sonora. Oh, iya. Halo ipar gue. Berarti salah satu Gampang, makanan kan? yang mudah ditemukan juga ya kan, yang mudah ditemukan juga itu bisa sayur asem. Jadi pastikan makan sayur asem seminggu sekali ya dok. Ya nggak cuma sayur asem sih, capcay juga banyak kan. Ya benar. Capcay. Jadi sebenarnya untuk mencapai 30 kuota Itu minimal nggak sulit. 30 bahan pangan nabati supaya menjaga kesehatan saluran pencernaan kita sebenarnya bukan hal yang sulit Iya. kalau kita mau. Kalau kita mau, betul. Jadi, Balik lagi. Itu tadi ya pola makan. Terus yang rendah gula, rendah garam, rendah lemak jahat gitu. Terus yang bersih gitu Yang ya. bersih. Jangan yang amigos, agak-agak minggir got sedikit gitu kan. Itu tuh Bagus loh singkatannya. taunya elit, ekonomi sulit. Itu diajarin loh. Oh, Dokter ya Santi ampun, belajar. oke. Kalau ada yang mau komen ada Iya. singkatan-singkatan aneh. Banyak loh yang Iya aneh-aneh gitu. benar. Lanjut. Ya. Terus yang bersih itu nggak cuma makanannya tapi juga alat makannya. Oke. Tapi juga Tangan orang yang penjualnya. makan. Iya, kadang kalau nganterin kuah jempolnya Suka kecelup di mangkok jadi, ya, nggak sengaja. bakso rasa jempol. Ya baik. sering loh. Jadi gimana ya, bang kuahnya dikit aja gitu. Oke. Terus rendah gula, rendah garam. Makan makanan yang ada probiotiknya. Oke. Probiotik itu membantu kita menjaga imun. Oke. Itu dari makanan. Terus tidur, jangan
matang. Kalau udah waktunya tidur, cukup tidur secara kuantitas, secara jumlah jamnya dan secara kualitas. Dan itu tiap hari, bukan ngutang nanti weekend aja pas Diborong. libur diborong tidurnya 12 jam Nggak bisa, gitu. tidur itu nggak kayak cicilan HP sejuta dicicil 12 kali. Kalau Iya. tidur nggak bisa tiap hari harus dibayar ya. Tiap hari Dibayar harus tuntas dibayar tunai. gitu. Dibayar tunai. Tadi makanan, Minimal tidur, berapa olahraga. jam? Ntar dulu, minimal berapa jam kalau tidur? Kalau ngomong jamnya nanti satu segmen lagi. Oh ya, gitu Pada ya. umumnya aja ya. Pada umumnya. Pada umumnya itu 7 sampai 9 jam untuk orang dewasa. Oke. Tapi sebenarnya kebutuhan tidur tiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang butuh tidur cuma dikit. Ada orang yang butuh tidur banyak gitu. Terus sebenarnya caranya ada lah di videonya Dokter Santi sebelumnya, tinggal dicari aja gitu Oke. ya. Kalau cara mudahnya aja, soalnya kita waktunya tinggal dikit nih. Oke. Cara mudahnya adalah kalau bangun pagi, lihat gaya gravitasi di ranjang sama nggak sama di bumi. Gimana tuh? Ya kalau maksudnya kalau kita rebahan kayaknya aduh males banget ya bangun nih, berat banget nih bangun nih. Itu artinya kurang tidur gitu. Terus tiap pagi kayak gitu, Dok, gimana dong? Ya nambah tidurnya. Oke. Terus kalau belum kena kopi tuh mata kagak bisa melek. Terus kalau pulang pelor, begitu nempel langsung tidur gitu. Hati-hati, kemungkinan nggak pasti ya, karena beberapa orang punya kebiasaan Ya. yang tidak berkaitan dengan kurang tidur. Jadi kemungkinan besar Ya. orang tersebut kurang tidur. Oke. Terus agak lemot juga kurang tidur. Tadi udah ya makan, udah olahraga. Olahraga belum? Olahraga belum? Cukup nggak waktunya? Cukup. Ini kita nggak ada jeda. Ayo yuk langsung. Kejam loh, biasanya 4 segmen disingkat jadi 3 Nggak apa-apa. segmen. Soalnya seru Nggak apa- ya Sahabat Sonora ya. Kan pada Makan, penasaran, Dok. Makan udah, tidur udah, olahraga. Olahraga itu hukumnya wajib. Oke. Kalau nggak sempet olahraga gimana? Nah, itu, Dok. Dijadwalkan Sahabat Sonora. Kalau nggak sempet juga minimal jangan parkir di bangku. Jangan parkir di bangku. Jadi kalau bisa bangun tiap setengah jam, sejam bangun, jalan sebentar. Terus kalau bisa jalan pergi beli ke minimarket, kan kadang cuman pengen beli apalah gitu ke minimarket, pakai motor gitu kan. Jalan lebih banyak aktif secara fisik. Kalau misalnya jalan-jalan jangan pakai lift, jangan pakai tangga yang bisa jalan sendiri. Jalan pakai kaki. Jalan itu membantu menjaga imun kita, membantu menjaga berat badan. Pokoknya banyak lah gunanya jalan. Nah, itu yang paling mudah ya, Dok. Jadi jangan dibilang Ya ntar kalau dibilang berenang itu sebenarnya olahraga yang sangat baik. Oke. Nanti Sahabat Sonora jawabnya kan belum banjir, Dok. Nggak gitu konsepnya. Oh, salah ya. Kalau berenang mungkin lebih ke ada yang kos yang dikeluarkan mungkin. Kalau banjir kan gratis. Betul, tapi tetap jorok Kan dong. katanya waktu itu disuruh berenang ya, pernah kan ya? Betul, Ada yang disuruh berenang kan ada ya? yang disuruh berenang. Enggak ya, Dokter Santi tidak pernah menyarankan Betul. Sahabat Sonora untuk berenang di air banjir, itu kotor ya. Betul, Pertama itu tidak kotor, baik untuk kedua kesehatan. di ubin di lantainya. Lantai yang Kan kalau- kemasukan air hujan di rumah. Bukan, maksudnya kalau kita banjir, kan anak-anak suka main banjirnya di jalanan, di mana. Kan kita nggak tahu yang diinjak itu apa ada pecahan beling atau jangan-jangan got atau iya. lobang gitu. Jadi Betul. itu sangat berbahaya. Belum lagi ada kencing-kencing urin ya. Iya. Urinnya tikus, Nah. urinnya anjing, urinnya kucing. Iya. Itu tuh bisa membawa kuman-kuman yang bisa nular kalau ya namanya anak kecil kan ya. Maaf ya kalau main kan teriak gitu. Betul. Disembur sama anaknya. Crut, Nah. masuk dah tuh air. Iya. Jadi bisa mencret, bisa penyakit cikungunya, bisa leptospirosis, macam-macam lah ya. Ya. Jadi tidak disarankan mandi air hujan. Tadi udah ya aktivitas fisik, olahraga, tidur, stres. Nah, ini soalnya banyak yang bilang ini sudah mulai terganggu mental health-nya karena cuaca yang mudah sekali berganti nih, Dok. Bener. Kurangnya paparan sinar matahari, terus suasana yang mendung-bendung kan bikin kita melo ya. Ya. Banyak orang yang menderita gangguan kesehatan mental ketika masa peralihan. Oke. Jalan keluarnya itu tadi, jalan keluarnya paling gampang makannya dibenerin. Oke. Terus kalau ada matahari, cari matahari. Oke. Terus punya hidup yang lebih berwarna dengan orang.
Oke. bukan hanya dunia maya. Sebelum kita mengakhiri ini Dok, boleh ya kita jawabin beberapa pertanyaan yang udah masuk. Dok, sebenarnya kapan sebaiknya kita minum obat? Apakah karena habis hujan lalu bersin-bersin dikit langsung minum obat bebas seperti paracetamol, atau kok nunggu dulu sampai gejalanya lebih lanjut baru minum obat? Ini pertanyaan dari Pak Yono. Iya, terima kasih Pak Yono atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang saya tidak bisa jawab karena tergantung Pak Yono-nya sendiri. Misalnya gini, aduh besok ada acara penting nih, misalnya mau dilantik jadi apa gitu. Ya kalau kayak gitu ya, kalau nunggu daya tahan tubuhnya sendiri berfungsi dengan baik untuk membereskan gangguan-gangguan itu kelamaan. Jadi boleh minum, kalau mau yang lebih alami mungkin minum air jahe gitu ya, teh panas dikasih jahe, dikasih mungkin kalau mau agak enak dikasih madu, atau mungkin air lemon, atau mungkin seduhan kunyit gitu boleh. Atau minum obat-obat yang ringan misalnya paracetamol atau antasida kalau dia kembung boleh gitu. Tapi kalau mau tidak minum obat dan tidak ada gejala-gejala yang berbahaya, masih boleh ditunggu 1-3 hari. Jadi mudah-mudahan jawab untuk Pak Yono. Oke, lanjut ke Ibu Rini di Cibubur nih. Katanya, Dok, putri saya beberapa hari lalu terkena batuk pilek karena temannya di kantor hampir semua batuk pilek. Kemudian datang ke dokter, dibilang lambungnya juga bermasalah. Lalu diberi obat, tapi setiap minum obat itu malah merasa mual. Lalu yang mau saya tanya, apakah perubahan cuaca bisa jadi efeknya ke lambung juga? Terus apa obat lambung tersebut termasuk alergi untuk putri saya? Iya, terima kasih Ibu Rini di Cibubur. Ini pertanyaannya panjang, saya jawabnya satu-satu ya. Kena batuk pilek terus anaknya jadi kena, itu berarti ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, teman-temannya pada jorok, maaf ya teman-temannya anaknya. Anaknya Bu Rini, si Bu Putri. Jadi kalau misalnya tidak mempraktekkan etika batuk, etika bersin, atau mungkin nutup pakai tangan ketika batuk atau bersin terus nggak cuci tangan gitu, atau buang ingus terus tisunya buang sembarangan gitu terus nggak cuci tangan gitu, atau Ibu Putri si putrinya Ibu Rini namanya Putri ya. Atau Mbak Putrinya juga mungkin teledor, tangannya sering nyentuh muka, atau daya tahan tubuhnya buruk, atau sirkulasi udara di kantor, maka penularan penyakit akan lebih mudah gitu. Terus datang ke dokter dibilang lambungnya bermasalah, diberi obat omeprazol tapi merasa mual. Obat omeprazol itu memang benar untuk lambung, tapi kalau lambungnya bermasalah setelah minum obat omeprazol masih merasa mual atau jadi mual, ini pertanyaan berikutnya nih. Kalau dia masih merasa mual, mungkin butuh obat untuk meredakan mualnya, mungkin dikasih domperidon. Kalau dia jadi mual, coba cara minum obatnya. Omeprazol itu sebelum makan. Terus mungkin berhenti dulu makan makanan yang pedas, yang asem, atau yang berminyak, yang goreng-goreng, atau yang bikin kembung. Terus perubahan cuaca efeknya bisa ke lambung, bisa. Tadi kan bikin kembung, bikin mual, bikin diare, bisa. Apa obat lambung tersebut termasuk alergi? Bisa alergi, bisa juga bukan. Tapi kalau misalnya si Mbak Putri ada demam, ada baiknya dicek ke dokter lagi untuk periksa darah, karena takutnya mungkin nggak cuman sekedar keujanan aja atau batuk pilek aja, mungkin ke arah tipes, ada infeksi di bagian lain lah ya dok, gitu. Atau mungkin hepatitis A, karena bukan hepatitis B ya, hepatitis A itu penyakit yang menular melalui makanan, dan itu sedikit meningkat di masa pancaroba. Mudah-mudahan menjawab untuk Ibu Rini di Cibubur. Oke, nah terakhir nih dok ya, di sisa waktu ini saya berikan waktu 1-2 menit ya untuk kasih closing statement ya. Pesan untuk sahabat Sonora semuanya nih dok, untuk boleh gimana? Lamaan dikit nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kejam Mas Untuk Oli. mengantisipasi perubahan cuaca ini. Kan masih 4 menit itu. Nggak bisa. Yuk. Silakan. Cuaca susah, harus cuma 1 menit. Pancaroba itu membawa banyak masalah kesehatan, tapi bukannya tidak bisa ditangkal. Kita bisa menangkal dengan menjaga 3 pintu. Pintu pertama, daya tahan tubuh kita, si hostnya, kitanya sendiri gitu ya.
Terus perilaku hidup bersih dari lingkungannya. Jadi kalau buang tisu segala macam pokoknya harus bersih. Dan dari si kumannya kalau bisa jangan memberi kesempatan kepada si kuman itu berkembang biak gitu. Gampang kan? Nah, di antara semuanya itu mana yang lebih penting? Tiga-tiganya penting. Kalau semua dilakukan, mudah-mudahan semua sakit penyakit menjauh. Yang masuk mendekat rezeki, amin, jodoh, ya. apalagi ya. Itu nanti satu segmen lagi dok ya, satu segmen lagi gimana cara menjaga kesehatan dompet. Iya. Nah itu tadi ya Jodoh, ada segmennya nggak? Ada nanti sama host yang itu ya, satunya host aja ya. Ya Sobat Sonora, jadi tadi ada 3 yang disampaikan Dokter Santi yang penting sekali untuk diperhatikan sepanjang kita mau mengantisipasi perubahan cuaca ini ya. Satu yaitu daya tahan tubuh. Ya. Kedua adalah lingkungannya, menjaga kebersihan lingkungan, dan yang terakhir kumannya jangan biarkan berkembang biak ya. Itu tadi sahabat Sonora, semoga nih informasi yang kita sampaikan bisa membantu sahabat Sonora untuk mengantisipasi ya gejala-gejala yang mungkin sahabat Sonora udah mulai rasakan di sepanjang pergantian musim, pergantian cuaca kali ini. Dan tentunya tidak hanya mendengarkan tapi semoga bisa dipraktekkan karena dokter, sehat itu mudah, sehat itu murah. Oke, terima kasih Dokter Santi untuk malam hari ini ya sahabat Sonora. Itu tadi perbincangan kita bersama dengan Dokter Santi yang merupakan Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Kita jumpa lagi di Health Corner di Senin pekan depan masih bersama Dokter Santi, tapi kali ini kita pamit dulu. Keep happy and healthy juga ya dokter ya. Goodbye. Bye. Yang di YouTube, yang di TikTok didadain nggak? Tetap setia bersama kami